Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga hari ini masih tetap semangat. Perlu diketahui bahwa ujian semester sudah tidak lama lagi. Semoga semangatnya adik-adik masih tetap terjaga, walaupun lagi-lagi pembelajaran kita hanya dilakukan secara virtual. Baik adik-adik, hari ini yang akan kita bahas yaitu bab ketiga, relasi dan fungsi. Bab pertama kita sudah membahas pola bilangan, bab kedua kita sudah membahas koordinat kartesius. Nah, bab ketiga yaitu relasi dan fungsi. Ada dua pokok materinya. Yang pertama itu relasi, yang kedua itu fungsi. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama mendefinisikan relasi, yang kedua menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, apa itu relasi? Mungkin adik-adik pernah dengar kata relasi di kehidupan sehari-hari. Misalkan, Andi dan Dino punya relasi pekerjaan. Seperti itu, ada yang sudah pernah dengar kira-kira? Sepertinya sudah ya. Nah, untuk menjelaskan, untuk menjawab apa itu relasi, ada sebuah masalah. Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang, Dimas gemar berolahraga sepak bola, Chandra gemar berolahraga sepak bola, sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Nah, jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, jadi anak-anaknya Pak Budi itu dikelompokkan menjadi satu himpunan. Kita misalkan itu himpunan A. Nah, sudah pernah belajar himpunan kan? Silahkan diingat lagi, itu materi kelas 7. Berarti himpunan A itu anggotanya adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Kemudian olahraga kegemaran dari anak-anaknya Pak Budi itu kita kelompokkan ke himpunan B. Himpunan B itu anggotanya adalah badminton, renang, basket, sepak bola. Ya, jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A itu adalah anak-anaknya Pak Budi, sedangkan himpunan B itu adalah olahraga favoritnya anak-anaknya Pak Budi. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat dituliskan hubungannya Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Ini sesuai dengan masalah yang ini tadi, sudah dikasih di awal. Kemudian Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Dira gemar berolahraga badminton dan basket. Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Jadi ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata ada hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan relasi. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, berarti kalau di sini bisa kita tulis bahwa relasinya adalah berolahraga. Karena atau bisa kita tulis gemar berolahraga. Karena Rizka di situ kan himpunan A. Badminton dan renang itu himpunan B. Nah, gemar berolahraga ini dia disebut sebagai relasi. Artinya dia menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Jadi aturan yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B disebut sebagai relasi. Oke, bisa dipahami? Oke, nah ini contoh-contoh relasi. Misalkan yang pertama, diketahui himpunan A ada Fatur, Andara, Fajar. Himpunan B ada bakso, nasi goreng, dan sate. Berarti kita bisa tentukan relasinya adalah makanan favorit. Misalkan kita mau hubungkan Fatur makanan favoritnya bakso, Andara makanan favoritnya nasi goreng,
Fajar makanan favoritnya sate. Atau bisa juga makanan pesanan. Fatur memesan atau makanan yang dipesan bakso. Andara makanan yang dipesan adalah nasi goreng. Fajar makanan yang dipesan adalah sate. Jadi menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Kan tidak mungkin kita tulis relasinya misalkan di sini misalkan kita tulis relasi dari himpunan A dengan himpunan B itu olahraga favorit. Fatur olahraga favoritnya bakso, misalkan. Atau Andara olahraga favoritnya nasi goreng. Tidak mungkin kan? Maka relasinya di situ adalah makanan favorit atau makanan pesanan. Atau apapun. Sehingga himpunan A dan himpunan B itu bisa terhubung. Begitu ya. Kemudian yang kedua. Diketahui himpunan A, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B, Malaysia, Indonesia, Filipina. Kira-kira relasinya apa? Oh, himpunan A ada Jakarta, ada Kuala Lumpur, ada Manila. Himpunan B, Malaysia, Indonesia, Filipina. Berarti relasinya bisa kita tulis ibu kota dari, misalkan. Ibu kota dari Jakarta, ibu kota dari Indonesia. Kuala Lumpur, ibu kota dari Malaysia. Manila, ibu kota dari Filipina. Bisa ya, jadi terhubung antara himpunan A dengan himpunan B. Contoh yang ketiga, himpunan A ada Cahaya, Nurhasana, Fafirul. Himpunan B, 8A, 8B, 8C. Kira-kira relasinya apa? Relasinya bisa kita tulis kelas. Ya. Cahaya kelas 8A. Terhubung kan? Jadi terhubung. Nurhasana kelas 8B. Fafirul kelas 8C. Yang keempat contohnya. Himpunan A 2, 4, 6. Himpunan B 4, 8, 12. Nah, biasanya di himpunan A dan himpunan B itu tidak selamanya bentuknya kata-kata. Kalau di contoh 1, 2, 3 itu kan kata-kata. Ada Fatur, Jakarta, Cahaya. Bisa jadi dia juga bentuk angka. Misalkan ini himpunan A 2, 4, 6. Himpunan B 4, 8, 12. Kira-kira relasinya apa? Kalau kalian perhatikan, relasi yang tepat itu adalah dikali berapa kira-kira? Dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 6 dikali 2 hasilnya 12. Seperti itu ya. Jadi, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang relasi. Apa itu relasi? Selanjutnya kita belajar bagaimana cara menyatakan suatu relasi. Nah, untuk menyatakan suatu relasi ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah diagram panah. Misalkan, himpunan A ada Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B, Malaysia, Indonesia, Filipina. Relasinya itu adalah tadi ya, ibu kota dari. Nah, untuk membuat diagram panah seperti ini, perhatikan ini ya. Itu diagram panah seperti itu. Jadi ada seperti bulatan, kemudian ada himpunan A, kemudian bulatan lagi ada himpunan B. Himpunan A itu kita tulis semua anggotanya. Ini kan anggotanya Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Kita tulis Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B ada Malaysia, Indonesia, Filipina. Kita tulis Malaysia, Indonesia, Filipina. Relasinya ibu kota ini sebenarnya ada di sini. Begini, baru tulis di sini ibu kota dari, misalkan ya. Sorry, itu dia punya tulisan kurang jelas. Itu dibikin begitu ya, ibu kota dari. Nah, berarti kita tinggal tarik tanda panah sesuai dengan faktanya. Misalkan, Jakarta ibu kotanya Indonesia, berarti kita buat tanda panah seperti itu. Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, berarti kita buat tanda panah. Manila ibu kota dari Filipina. Selesai, seperti itu ya. Jadi, tanda panah itu menunjukkan pasangannya. Misalnya Jakarta ibu kotanya Indonesia,
Kuala Lumpur ibu kotanya Malaysia, ibu kota dari Malaysia. Manila ibu kota dari Filipina. Bisa dipahami? Ya, masih gampang untuk menentukan dalam bentuk diagram panah. Nah, ini yang harus kalian ingat. Istilah-istilah yang harus kalian ingat. Yang pertama itu domain, daerah. Sorry, ini bukan daerah awal ya. Daerah asal. Daerah asal. Daerah asal itu yang mana? Daerah asal itu yang ada di himpunan A. Daerah asalnya itu adalah Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Itu daerah asal. Ya, atau biasa disebut dengan domain. Yang kedua, daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan itu yang ada di himpunan B, ada Malaysia, Indonesia, Filipina. Ya. Nah, yang ketiga itu range atau daerah hasil. Yang mana itu daerah hasil? Daerah hasil itu adalah anggota di himpunan B yang terkena tanda panah. Kalau di sini himpunan B ini daerah hasilnya itu adalah Malaysia, Indonesia, Filipina karena semua terkena tanda panah. Misalkan ada ada diagram panah seperti ini. Misalkan di sini ada diagram panah. Ini diagram panah himpunan A, himpunan B. Himpunan B. Misalkan di sini 1, 2, 3. Atau di sini misalkan 1 dan 2 ya. Baru di sini 1, 2, 3. Berarti 1 misalkan ada tanda panah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 tidak ada tanda panah. Nah, kalau dari diagram panah itu domainnya yang mana atau daerah asal? Daerah asalnya itu adalah 1 dan 2. Ini ya. Kodomain yang mana? Kodomain itu yang ada di himpunan B 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 itu adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, yang mana range atau daerah hasil? Daerah hasil itu adalah anggota di himpunan B yang terkena tanda panah. Berarti daerah hasilnya adalah 1 dan 2. 3 ini dia bukan daerah hasil atau range karena dia tidak terkena tanda panah. Seperti itu. Jadi, kalian bisa bedakan yang mana domain, yang mana kodomain, dan yang mana range. Oke, paham? Kita lanjut ya. Nah, untuk menyatakan relasi tadi kita sudah belajar diagram panah. Yang kedua, kita belajar himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu sangat gampang. Pertama, untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan, kita mulai dengan kurung kurawal. Kurung kurawal ingat ya, seperti ini. Nah, itu ya, kayak begitu. Kurung kurawal. Setelah kurung kurawal, kita buka dalam kurung atau tanda buka kurung. Kita lihat Jakarta tadi pasangannya dengan Indonesia karena Jakarta ibu kota dari Indonesia. Maka kita tulis Jakarta, Indonesia. Habis itu kita tutup kurung, kita koma lagi. Apalagi yang ada pasangannya? Kuala Lumpur, Malaysia. Kita koma lagi. Manila, Filipina. Kemudian di akhir kita balas dengan tutup kurung. Seperti itu ya. Gampang sekali untuk membuat himpunan pasangan berurutan. Oke, yang ketiga, menggunakan diagram Kartesius. Nah, ini juga masih gampang karena kalian sudah belajar koordinat Kartesius sebelumnya ya. Maka tinggal kita tulis himpunan A ada Jakarta, Kuala Lumpur, Filipina. Himpunan B ada Malaysia, Indonesia, Filipina. Tinggal kita buat garis titik-titik seperti kemarin sesuai dengan pasangannya. Jakarta dengan Indonesia berarti kita buat garis titik-titik. Kemudian pertemuan titik-titik kita buat ini ya, ini bulatan supaya dia tebalkan. Titik yang kita tebalkan. Kuala Lumpur kita buat garis titik-titik. Kemudian kita tebalkan. Filipina kita buat garis titik-titik, kita tebalkan. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa menyajikan sebuah relasi. Jadi yang pertama itu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram Kartesius. Oke, untuk menambah pengetahuannya kalian, ini ada tugas dari Pak Guru. Silahkan dikerjakan. Diketahui A 0,1,2,3,4,5, B 2,3,4,5. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kurang dari. Nyatakan ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Oke,
Oke, kalau sudah tidak ada, berarti sampai di situ penjelasan Pak untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian masih tetap semangat. Pak ingatkan kembali bahwa akhir ujian semester sudah sangat dekat. Semangatnya harus lebih karena kita sudah mau ujian. Ujian sudah tidak lama lagi. Oke, untuk itu hari ini, pada kesempatan kali ini, Pak akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.